Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang implementasi Poltranas dan Geostrategi Nasional Indonesia menjadikan negara Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelumnya, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah suprastruktur politik, terdiri dari jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945. Yang kedua adalah infrastruktur politik, terdiri dari badan-badan yang ada dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Unsur geostrategi di Indonesia. Berikut ada dua pilar yang menjadi pegangan kita dan pemerintah untuk mengerti, menjalankan, serta memaknai keberjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada aspek trigatra kehidupan alamiah, yaitu ada gatra letak dan kedudukan geografi, lalu ada gatra keadaan dan kekayaan alam, serta gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua ada aspek pancagatra kehidupan sosial. Yang pertama ada gatra ideologi, yang kedua ada gatra politik, ketiga ada gatra ekonomi, yang keempat ada gatra sosial budaya, dan yang terakhir ada gatra pertahanan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gatra letak. Letak geografi Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan ke bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antar negara dengan lingkungannya. Saya akan menjelaskan gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam di Indonesia meliputi segala sumber dan potensi alam yang terdapat di dirgantara permukaan bumi, termasuk laut, perairan, dan yang ada di dalam bumi. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia sangat penting dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Gatra ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Indonesia memiliki sebuah ideologi berupa Pancasila yang merupakan ideologi terbuka. Gatra politik. Sistem politik negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Yang mana terdiri dari politik dalam negeri dan politik luar negeri. Terima kasih atas kesempatannya, saya Dea. Saya akan menjelaskan apa yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama, gatra ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1-5. Yang kedua adalah gatra sosial budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, relasi sosial, dan standar sosial. Yang terakhir adalah gatra pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terintegrasi dan koordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dan keberhasilan Poltranas dan geostrategi di Indonesia. Perkembangan Poltranas sendiri yaitu setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa.
Lalu tahapan geostrategi Indonesia terdiri dari 4 periode. Yang pertama dimulai dari 1962, 1965, lalu ada 1972 dan 1974. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu tahapan geostrategi di Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung tahun 1962. Lalu pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju. Lalu sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Lalu yang terakhir terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu bersifat daya tangkal. Geostrategi digunakan sebagai alat untuk menangkal segala bentuk tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang mengancam baik eksistensi, integritas maupun identitas. Contohnya, TNI Angkatan Laut mengambil langkah pencegahan untuk menangkal gangguan dari kapal asing yang mengambil sumber daya alam serta menunjukkan eksistensi bahwa negara Indonesia ada dan memiliki wilayah. Yang kedua yaitu bersifat development atau pengembangan. Geostrategi digunakan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam berbagai aspek mulai dari budaya, geografi, ideologi, sosial, pendidikan, hukum, serta aspek lainnya demi mencapai kesejahteraan rakyat. Contohnya memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Keberhasilan Polstranas dalam masyarakat dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahannya ataupun negaranya. Pemerintah atau negara bahkan masyarakat dikatakan berhasil dalam menjalankan Polstranas apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ialah asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Segala usaha atau kegiatan dalam pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ialah asas manfaat. Segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan nasional memberikan manfaat yang besar bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga ialah asas demokrasi Pancasila. Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya nomor 4 ada asas adil dan merata, yang berarti menjelaskan bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air tanpa terkecuali. Selanjutnya ada yang kelima yaitu asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan, yang memiliki arti bahwa dalam pembangunan nasional harus tercipta suatu keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu berupa keseimbangan, keserasian, serta keselarasan. Yang keenam ada asas kesetaraan hukum. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam pembangunan nasional, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus patuh dan tunduk pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Asas kemandirian menjelaskan bahwa dalam pembangunan nasional harus berlandasan pada kepercayaan serta keyakinan akan kemampuan dan kekuatan berbangsa sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Asas perjuangan diartikan bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional serta penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian dan ketaatan, harus memiliki disiplin yang tinggi. Dengan cara lain, lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang terakhir ada asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pembangunan nasional maka dapat memberikan kesejahteraan baik lahir maupun batin dengan setinggi-tingginya. Implementasi Polstranas di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan fiskal, yang kedua mengembangkan perekonomian global, yang ketiga mengembangkan pasar modal, lalu yang keempat mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi. Jika Polstranas terimplementasi dengan baik pada semua bidang dan geostrategis, maka Indonesia akan menjadi negara yang terstruktur dan memiliki bidang lain yang baik. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan luhur negara yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya akan menyebutkan contoh penerapan implementasi Polstranas dalam bidang politik.
Yang pertama, memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat, demokratis, dan terbuka. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian partai politik, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Implementasi Polsnaker dalam bidang hukum. Terdapat 3 implementasi. Yang pertama, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Yang kedua, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian negara Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyebutkan contoh implementasi Polstranas di Indonesia dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Untuk implementasi Polstranas dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin. Untuk implementasi Polstranas dalam bidang sosial dan budaya yaitu yang pertama, mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, kebudayaan, kesenian, dan pariwisata. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai dan budaya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan implementasi Polstranas dan geostrategi Indonesia dengan masyarakat dunia. Jika Polstranas sudah terimplementasikan dengan baik pada semua bidang dan didukung geostrategi sudah terumuskan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang terstruktur dan memiliki budaya hukum dan sosial budaya yang baik. Hal ini akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dalam sistem pertahanan, sehingga Indonesia mampu bersaing dengan dunia luar dan disegani masyarakat dunia baik segi budaya dan segi tatanan negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.